Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi yang kedua ya. Mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Yang sebelumnya kita telah membahas nomor 1 sampai nomor 5 yang berkaitan dengan sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita langsung saja ke nomor 6. Bank Indonesia menetapkan pengaturan sistem pembayaran demi keamanan sistem pembayaran. Keamanan sistem pembayaran berdampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apakah A melakukan liburan ke luar negeri dengan membawa uang tunai dalam jumlah sedikit, apakah B mengambil uang tunai di mesin ATM untuk membeli barang-barang bernilai tinggi, apakah C menyetorkan uang untuk ditabung dengan mendatangi bank yang bersangkutan, apakah D memesan tiket langsung ke agen ya perjalanan ketika akan melakukan perjalanan, apakah yang M melakukan pengiriman uang dengan mendatangi langsung bank yang dituju. Nah, terkait dengan keamanan sistem pembayaran yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang mana? Iya, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang A, ya, melakukan liburan ke luar negeri dengan membawa uang tunai dalam jumlah yang sedikit, ya. Oke, nah di sini keamanan sistem pembayaran sangat penting ya dan berdampak dalam berbagai bidang tentunya. Nah, selain dalam bidang ekonomi ya, keamanan sistem pembayaran dapat berdampak positif ya bagi bidang pariwisata tentunya. Nah, contohnya apa? Nah, pada umumnya para wisatawan ya luar negeri berlibur ke Indonesia tidak membawa uang tunai dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, di sini para wisatawan biasanya menggunakan pembayaran non tunai, ya, non tunai. Apakah kartu debit atau kredit ataupun e-money, ya, e-money. Nah, untuk melakukan transaksi saat berlibur di Indonesia, ya, nah dengan sistem pembayaran yang aman, memberikan keyakinan dan kenyamanan bagi wisatawan luar negeri untuk bertransaksi di Indonesia. Nah, dampak positif transaksi ya tersebut yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor dalam bidang pariwisata tentunya ya. Oke, kita akan berlanjut ke soal nomor 7. Pada sistem pembayaran non tunai dikenal alat pembayaran berbasis kertas dan kartu. Berikut yang termasuk alat pembayaran berbasis kertas ya. Nah, itu udah dijelaskan dalam soal ada yang berbasis kertas ataupun kartu non tunai itu. Nah, ini lebih ditekankan yang berbasis kertas. Apakah A kartu kredit, kartu debit dan e-money? Apakah B e-money, cek, letter of credit? Apakah C kartu ATM, wesel dan slip? Apakah D cek, biliet giro dan wesel? Apakah E kwitansi, slip dan nota? Yang manakah yang termasuk ke dalam alat pembayaran berbasis kertas, yaitu ditunjukkan oleh opsi iya, benar sekali, yaitu yang D ya, cek, biliet giro dan wesel ya. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari pembayaran ya, pembayaran non tunai tentunya. Nah, yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, nah tetapi menggunakan berbagai media dan instrumen berbasis kertas. Nah, kalau yang berbasis kertas sesuai dengan soal nomor 7 ini adalah tadi ada cek, ada wesel, ada biliet giro. Dan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ya, kartu. Nah, biasanya di kartu itu ada chipnya, yaitu ada kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, ya, dan uang elektronik atau e-money, ya. Nah, sedangkan di sana di nomor 7 itu ada kwitansi, ada slip, ada nota. Itu bukan
bukan termasuk alat pembayaran ya, tetapi itu merupakan bukti pembayaran dalam sebuah transaksi ya. Nah, letter of credit ya, ada juga kata letter of credit dalam option B itu ya. Itu merupakan alat pembayaran untuk melakukan perdagangan internasional ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 8. Salah satu penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai menggunakan perangkat Bank Indonesia. Ya, perangkat Bank Indonesia. Nah, di sini dengan sebutannya Real Time Gross Settlement atau BIRTGS ya. RTGS ya, GS. Nah, pertanyaan yang benar mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran BI RTGS adalah apakah A. mencatat dan menata usahakan transaksi surat berharga secara elektronik, apakah B. pertukaran data keuangan elektronik yang diselesaikan pada waktu tertentu, apakah C. transaksi pembayaran yang bernilai kecil untuk pertukaran antar bank ya, apakah D. transaksi pembayaran yang bernilai besar dengan sifatnya segera, atau E. penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional ya. Nah, terkait dengan salah satu penyelenggaraan dalam non tunai ya dengan perangkat Bank Indonesia itu adalah Real Time Gross Settlement atau BIRTGS ya. Nah, itu ditunjukkan oleh option yang iya, benar sekali, yaitu ditunjukkan oleh option yang D, transaksi pembayaran yang bernilai besar dan bersifat segera ya. Jadi sistem BIRTGS ini adalah merupakan sistem transfer dana elektronik ya. Nah, yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, segera gitu ya. Nah, bersifat real time per transaksi. Nah, sistem ini berperan penting dalam memproses transaksi pembayaran High Value Payment System atau HPPS ya, atau transaksi bernilai besar dengan sifat segera atau urgent gitu ya. Sangat penting gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, transaksi yang dapat dilakukan pada sistem pembayaran Bank Indonesia ya, Skipless Securities Settlement System atau BI SSSS adalah apakah A. tingkat bunga diskonto, pemberian kredit pendanaan dan pelaksanaan proses clearing, apakah B. operasi pasar terbuka, pemberian fasilitas pendanaan dan transaksi surat berharga, apakah C. pemberian hibah atau bantuan transaksi surat utang dan kebijakan diskonto, apakah D. pemberian cadangan kas ya, transfer antar bank dan pemberian kredit, apakah E. transfer kredit, transfer debit dan transaksi clearing antar bank. Nah, yang termasuk dalam Bank Indonesia Skipless ya, Securities Settlement System atau BI SSSS ya, atau BI4S. Nah, itu ditunjukkan oleh, iya benar sekali, oleh option yang B ya, operasi pasar terbuka, pemberian fasilitas pendanaan dan transaksi surat berharga ya. Jadi sistem BI4S atau SSSS ya menyediakan sarana transaksi ya, penatausahaan surat berharga ya, secara elektronik tentunya. Nah, dalam sistem pembayaran ini melayani beberapa transaksi, antara lain transaksi operasi pasar terbuka atau OPT ya, pemberian fasilitas, pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum, dan transaksi surat berharga negara atau SBN ya, untuk atau dan atas nama pemerintah tentunya ya. Itu adalah
Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BI 4S ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10 ya. Oke, perhatikan ciri-ciri sistem pembayaran berikut. Kita baca dulu pertanyaannya. Sistem pembayaran sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah, nah, ciri-ciri yang akan kita baca itu, yang akan kita sebutkan itu termasuk apa? Itu ya. Yang pertama, terjadi sistem clearing yang diselenggarakan Bank Indonesia. Kedua, transaksi yang dapat dilakukan meliputi transfer debit dan kredit. Dan yang ketiga adalah sistem transaksi pembayaran bernilai kecil. Ya, itu adalah termasuk ke dalam, ya, benar sekali, sudah jelas ya, di dalam soalnya juga sudah disebutkan. Itu adalah termasuk sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Ya, nah jadi sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI itu adalah merupakan sistem clearing antar bank yang diselenggarakan Bank Indonesia. SKNBI berperan penting dalam pemrosesan transaksi pembayaran retail value payment system atau ERVPS ya, atau transaksi bernilai kecil tentunya. Nah, transaksi clearing ya dapat dilakukan melalui transfer debit, apakah menggunakan cek, biliar giro ya, dan warkat ya, warkat serta transfer kredit tentunya ya, menggunakan formulir isian dari bank. Oke, itu saja ya pembahasan nomor 6 sampai nomor 10 terkait dengan lanjutan pembahasan uji kompetensi kedua mengenai sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, nanti kita akan lanjutkan di uji kompetensi yang ketiga mengenai alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sampai bertemu di lain kesempatan.